Bencana siap dibentuk, hidup di tangan apa kuasa dibaharui selalu, jadikanku Allah dalam rumahmu, hidup di tangan seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh, bagaikan bencana siap dibentuk, bagaikan bencana siap dibentuk, di tangan urapan kuasa roh dibaharui selalu, jadikan dalam rumah di tangan kehendak, pakailah sesuai rencana. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
Mari menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Jangan biarkan mulutmu diam. Jangan biarkan engkau terdiam. Buka mulutmu, buka suaramu, buka pikiranmu. Aktifkan rohmu. Sembah dia, sembah dia. Katakan Hosena. Saya mau kita semua sungguh-sungguh. Saya mau kita semua fokus. Saya mau semua kita tinggalkan aktivitas kita. Mari fokus, benar-benar fokus. Fokus kepada Tuhan. Waktu kita cuma sebentar. Mari fokus menyembah Tuhan, sukakan hatinya, senangkan hatinya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami punya Allah dahsyat, kami punya Allah yang baik, kami punya Allah yang luar biasa. Haleluya, Yesus, glory, haleluya. Engkau Allah yang kami patut tinggikan, namamu di atas segala nama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bagai emas murni. Tuhan Yesus, Tuhan, serahkan hatiku. Semua ku berikan, semua ku berikan pada. Kuduskan hingga tulus, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, agar aku menyenangkanmu. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama katakan menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Yes Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus yang terus memimpin kami, terus terima kasih Roh Kudus, luar biasa. Kami merasakan kesukaan yang luar biasa
bersama-sama dengan Engkau malam ini. Kami di dalam lagi Roh Kudus. Gelapkan kami, Roh Kudus, dalam urapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan makan roti yang dari sorga. Mari Tuhan sampaikan pesan-Mu malam ini buat setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, ada pesan spesial yang Kau taruh dalam mulut bibir hamba-Mu yang akan disampaikan pada kami malam ini Tuhan. Mari Tuhan, beri kepada kami setiap kami Tuhan hikmat yang bisa menangkap pesan Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah bagi nama-Mu. Pujian kami menyukakan Engkau. Dan waktu selanjutnya kami serahkan dalam pimpinan. Mari beracalalah buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan hambanya. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa ketika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, sekalipun kami berkumpul lewat udara, lewat Zoom, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena itu kami sungguh bersyukur bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, di rumah anak-anak-Mu masing-masing Tuhan. Bapak, Engkau tahu kalau ada anak-anak-Mu yang sedang capek, yang sedang letih lesu, saat ini aku minta Roh Kudus biar Engkau memberikan kesegaran kembali. Berikan kesegaran kembali dan berikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Bapa, biar dari dalam hadirat-Mu Tuhan, mereka beroleh kekuatan yang baru Tuhan. Bahwa mereka selalu mengalami pembaharuan di dalam Engkau ya Bapa. Setiap kali mereka masuk di dalam hadirat-Mu. Engkau bukan Allah yang mati, Engkau Allah yang hidup Tuhan. Bahwa barang siapa yang percaya dan datang kepadamu, mereka akan menemukan Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, malam hari ini kami percaya Roh Kudus hadir dan mengurapi setiap kami Tuhan, urapi firman-Mu, biar setiap benih firman yang ditabur Tuhan disampaikan dengan sederhana dan semuanya bisa dipahami dengan baik, dan orang-orang yang mendengarkan ya Tuhan diberikan kekuatan baru. Terima kasih ya Roh Kudus, biar Engkau menuntun kami semua, Engkau menuntun hamba-Mu, Engkau mengurapi Tuhan semua yang akan disampaikan, biar apa yang disampaikan melayani setiap umat-umat Tuhan dan membawa kemuliaan hanya untuk nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dan untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Kak In, Bang Charles, dan yang sudah berkenan mengundang saya untuk bisa membagikan firman Tuhan malam hari ini. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Ya, ini kita baru pertama mungkin ketemu lewat Zoom, atau mungkin beberapa pernah ketemu di Citygate. Ya, saat ini saya lagi trip pelayanan di Bali, jadi saya 1 jam lebih telat dari saudara ya. Sekarang sudah 9:30. Tapi saya bersyukur malam hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai kehidupan Daniel, ya, kehidupan doa Daniel. Tadi Kak In sudah terima PowerPoint. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti bersama-sama ya. Mengenai the prayer life of Daniel ya. Ini saya slide-nya campur-campur, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tidak apa ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa mengerti juga ya. The prayer life of Daniel ya. Slide yang berikutnya, kita mau sama-sama belajar dari kehidupan Daniel ini di slide yang kedua, embracing the call, merangkul panggilan untuk masuk dalam kehidupan Daniel ya. Ini saya ambil dari Daniel pasal 6 ayat 11 bahasa Indonesianya ya. Daniel pasal 6 ayat 11 bahasa Indonesianya saya akan baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya,
Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, nanti saya akan berikan penekanan di poin-poin yang selanjutnya. Kenapa saya tampilkan dalam bahasa Inggris? Karena kalimat terakhir itu berkata, as was his custom since early days. Artinya, ini sudah jadi kebiasaan Daniel untuk dia berdoa, naik ke kamar loteng atas, dia buka tingkap-tingkap jendelanya menghadap ke Yerusalem. Seperti yang sudah dia biasa lakukan since early days, artinya sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu kapan? Kita lihat di dalam slide yang berikutnya, siapa si Daniel ini? Ya, kita akan lihat bahwa Daniel ini hidup kurang lebih sekitar 600 tahun sebelum Yesus lahir, Saudara, ya. Dan Daniel ini dari sejak masa mudanya dia itu diambil sebagai captive atau sebagai tawanan ke Babel atau Babilonia. Untuk di awal-awal itu, kalau saudara nanti setelah selesai Zoom ya, nanti Anda bisa baca di Daniel pasal 1 itu, dia melayani dulu di pelatarannya Nebukadnezar. Ya. Di dalam Daniel 6 itu, Daniel telah mencapai posisi yang puncak. Tapi dia nggak langsung nyampe di situ, saudara. Ya. Daniel itu mulai dari bawah. Dia cuma melayani di pelataran Nebukadnezar, belum Kain. Ya. Nah, kita lihat bahwa dari kehidupan Daniel ini tidak ada indikasi bahwa Daniel itu diizinkan kembali ke Israel atau ke Yerusalem. Nah, saudara harus mengerti bahwa kenapa Daniel ini dibawa sebagai tawanan waktu itu ke Babel, bukan cuma dia sendiri. Ini cerita sudah sangat terkenal, saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengar, sudah sering banget ya mendengar, dan bahkan tema bahasan bulan ini ya, tentang kehidupan Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, Abednego, dan kemudian bangsa Israel lainnya. Karena mereka meninggalkan Allah, akhirnya Allah harus menjatuhkan penghakiman atas mereka dan membiarkan mereka dibawa sebagai tawanan oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu ke Babel. Nah, itu background dari Daniel. Jadi, saudaraku, Daniel ini dari sejak masa mudanya, dia itu udah nggak tinggal di Yerusalem terlalu lama. Ya, dia itu tinggal di tanah asing, di negeri yang bukan negeri kelahiran dia, dengan budaya yang berbeda, dengan nilai-nilai yang berbeda. Saudara, kalau Anda mau bayangin ya Babel tuh kayak apa, saya bisa sederhana bilang bahwa ya nilai-nilai yang ada di dunia, gaya hidup orang dunia, itulah Babel, saudara ya. Gaya hidup suka-suka mereka, tidak mengerti perintah Allah, dan tidak takut akan Tuhan, ya itulah Babel, saudaraku. Dan Daniel hidup di dalam kondisi budaya yang sedemikian. Dan kalau saudara masih ingat di dalam Alkitab, Daniel itu disuguhin makanan-makanan dari hidangan raja. Nah, kalau saudara pernah misalnya pergi ke pesta, ya pesta pernikahan aja, nggak usah kita diundang pesta acara gubernur atau pesta presiden gitu ya. Tapi mungkin jamuan orang ulang tahun atau jamuan orang Natal gitu ya. Ini lagi siap-siap Natal, udah masuk September atau udah berber nih ya. Nah, saudara bisa bayangin makanan yang begitu berlimpah, yang begitu enak-enak gitu ya, yang pasti nggak ada yang nolak gitu istilahnya ya. Tapi saudaraku, Daniel ketika itu dia mengambil pendirian yang berbeda. Ya, kita pindah ke slide yang berikutnya. Sebuah pengabdian dari kehidupan Daniel yang akhirnya membekas atau menandai seluruh kehidupan Daniel. Ya, the dedication, ya sebuah pengabdian atau sebuah keputusan that marks Daniel's entire life. Artinya keputusan dan pendirian yang Daniel ambil di satu momen itu ternyata membekas dan menandai seluruh kehidupan Daniel. Nah, ini luar biasa ya saudara, di dalam Daniel 1 ayat 8 ini dia berkata, but Daniel purpose in his heart. Ya, bahasa Indonesianya bilang Daniel berketetapan di dalam hatinya, ya, untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Lalu dia bilang apa? Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, saudaraku, Daniel berketetapan
dia punya niat yang kuat di dalam hatinya untuk tidak menajiskan dirinya ya dengan santapan raja. Daniel bukan dalam rangka diet, saudara ya. Kalau zaman sekarang ini ada banyak sekali macam-macam diet ya, mulai dari vegan yang cuma makan sayur-sayur sampai keto yang cuma makan daging doang gitu ya, tidak makan biji-bijian. Tapi ini bukan tujuan Daniel untuk supaya dia kurus gitu ya, atau supaya badan bagus, tidak, saudara. Tetapi Daniel, ya, yang saudara perlu pahami adalah bahwa kalau saudara bisa melihat cara orang makan, ya, saudara itu mungkin bisa melihat bagaimana cara orang hidup, gitu, saudara ya. Makanan ini bukan cuma bicara makanan di atas meja, tapi makanan ini pun saya percaya berbicara mengenai gaya kehidupan seseorang. Nah, saudara, Daniel di tengah-tengah kondisi istana yang megah, saudara bisa bayangin kalau dia kalau kita masuk istana Jokowi aja gitu ya, kita pasti takjub gitu. Istana presiden negara kita itu sangat luar biasa ya dengan kemewahan dan kemegahan yang ada. Ini Daniel di dalam istana kerajaan, dia menahan dirinya sedemikian rupa. Ya, saya lebih suka bahasa Inggris itu purpose in his heart ya, dia berketetapan di hati. Saudaraku, keputusan untuk kita bisa memiliki sebuah pendirian yang teguh di dalam Yesus itu dimulai dari hati. Saudara, ini satu hal yang menjadi dasar di dalam kehidupan Daniel. Kenapa saya katakan bahwa this will marks Daniel's entire life. Kenapa? Karena inilah nanti yang jadi dasar dan juga jadi pagar di dalam kehidupan Daniel selanjutnya. Nah, saudaraku, keputusan di dalam hati saudara dan saya ketika kita berkata, ya Tuhan, aku mau memisahkan diriku dari kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tuh nggak selalu jahat loh, saudara. Ya, mereka bisa saja baik. Tapi saudara, saya mau ingatkan kita semua malam hari ini bahwa apa yang baik belum tentu benar, gitu ya. Jadi Paulus pernah menyatakan kepada kita bahwa kita mesti tahu apa yang benar, bukan cuma apa yang baik. Saya masih ingat dulu pada waktu saya SMA, saudara, saya besar di sekolah Katolik ya, dari SD sampai SMA, baru kemudian kuliah saya masuk Universitas Negeri, dan di SMA itu pernah diadakan sebuah diskusi ya, apakah nyontek itu dosa? Nah, siapa di sini yang dulu jago nyontek gitu ya? Saya dulu termasuk jago nyontek sebelum saya lahir baru ya. Habis lahir baru saya tobat, saudara ya. Nah, saya terkejut waktu saya masih SMA itu zaman tahun 92, 93 ya. Nah, saudara, teman-teman saya bilang, oh, kalau saya ngasih contekan boleh dong gitu ya. Itu kan ngebantu. Nah, saudaraku, ini contoh sederhana ya, bahwa orang-orang dunia menganggap bahwa nyontek itu kan menipu, dan kalau kita cheating itu dibilang boleh, kita ngebantu teman supaya nilai dia baik. Saudara, ini salah satu contoh yang sangat dasar mengenai bagaimana pemisahan itu, saudaraku, harus terjadi di dalam hati kita. Nah, kalau ada di antara kita mulai memeriksa diri kita apa yang mungkin kita masih anggap ini mah biasa. Oh, saya kan baik. Tapi saudara, mari kita mau jadikan firman Allah itu patokan, saudaraku. Bukan apa yang dianggap dunia itu baik, tapi apa kata firman? Daniel purpose in his heart that he would not defile himself with portions. Ya, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan porsi dari santapan raja itu. Dia tidak mau terlibat, ya saudara, nor with the wine which he drank. Ya, dia tidak mau ikut dengan gaya hidup yang ada di dalam istana raja itu, sehingga dia tidak mau menajiskan dirinya. Ya, slide yang berikutnya. Nah, kemudian bagian yang berikutnya, kita akan melihat bahwa Daniel dipromosikan ke level yang sangat tinggi. Ya, kita lompat ke Daniel pasal 6. Di dalam Daniel pasal 6 ini, ayat 2 kita bisa baca bahwa ayat 2 dan 3, Daniel itu diangkat jabatannya tinggi sekali ya. Kalau kita lihat di sini ya, Raja Darius itu ngangkat 120 orang wakil, lalu Daniel itu diangkat di atas mereka. Di atas mereka itu ada 3 pejabat tinggi ya. Nah, Daniel itu salah satu dari mereka bertiga. Nah, firman Tuhan bilang kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban ya, supaya raja tidak dirugikan. Nah, kemudian slide yang berikutnya kita akan bahas mengenai
rencana jahat atau persekongkolan terhadap Daniel. Ya, slide yang berikutnya lagi. Nah, ini dia. Daniel pasal 6, ya, Alkitab bahasa Indonesianya itu ayat 5 ya. Ini bahasa Inggris kita beda satu ayat ya. Saya akan baca saja bahasa Indonesianya, Saudara bisa dengar. Daniel pasal 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian ataupun suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Unless we find it against him, kalimat terakhir nih Saudara, concerning the law of his God. Ya, jadi Daniel ini saking luar biasanya, dia saking unggulnya, atau di dalam versi bahasa Inggris itu pakai istilah excellent, di dalam apa yang dia kerjakan, orang-orang ini nggak suka, saudaraku ya. Dia mencari dakwaan. Nah, kenapa orang-orang ini nggak suka ya mencari dakwaan? Nah, coba kita lihat di dalam slide yang berikutnya. Ini alasan kenapa mereka itu benci kepada Daniel ya. Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps because an excellent spirit was in him. And the king gave thought to setting him over the whole realm. Nah, kalimat terakhir ini yang membuat pejabat-pejabat lainnya itu iri hati. Wah, kita udah diangkat gitu ya bertiga, dan kemudian ada 120 orang itu, kemudian raja tuh berpikir, oh, dari 3 orang itu udah 120, ada 3 orang, kemudian Daniel mau dinaikin jadi 1 paling tinggi. Dengan kata lain, ini kalau saudara ingat ya, ini mirip jabatan Yusuf loh saudara. Ya, waktu di Mesir pada waktu itu ya, Yusuf itu orang tertinggi di Mesir setelah Firaun pada waktu itu ya. Dan Daniel ini karena dia punya excellent spirit ya, roh yang luar biasa, raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Nah, artinya apa ini yang terjadi saudara dalam kehidupan Daniel? Ya, Daniel itu sedang mengalami sebuah pengkhianatan dari orang-orang yang mestinya bekerja sama dengan dia. Gitu ya, dari kalangan pemerintah. Oh, mungkin saudara baca, itu mah dalam politik biasa gitu ya. Oh, itu mah di tempat kerjaan saya juga ada gitu ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya gimana saudara? Di gereja sekarang juga kayak gini kayaknya modelnya. Nah, gimana itu saudara ya? Nah, kita lihat dulu di dalam slide yang berikutnya. Kenapa Daniel itu disebut sebagai orang yang a man of excellent, atau orang yang punya excellent spirit, roh yang unggul? Karena Daniel itu a man of integrity. Ya, orang yang punya integritas, yang catatan hidupnya tuh spotless, nggak ada cacat, nggak ada istilahnya tuh nggak ada kesalahan yang bisa diutik gitu, saudara. Ya, nggak ada kesalahan yang bisa dikorek-korek gitu dari hidup Daniel. Wah, saya kagum banget nih dengan hidup Daniel, sebab di dalam posisi yang Daniel miliki, ingat saudaraku, dia dari zaman Nebukadnezar loh. Kemudian dia diangkat, kemudian ada Raja Darius, ada Raja Belshazzar ya, dan sampai Raja Kores, itu semua Daniel lewati dengan posisi yang demikian luar biasa. Yang istilah kalau orang-orang sekarang bilang kan posisi basah gitu kan ya. Artinya gampang dapat uang, mau apa juga dia bisa. But no, Daniel itu a man of integrity. Dia orang yang punya integritas, yang catatannya itu spotless, yang tidak bercacat. Nah, apa rahasia Daniel untuk jadi orang yang punya integritas? Saudaraku, ayatnya ada di dalam 2 poin berikutnya. Dia berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Allah, dan dengan demikian dia tidak mau kompromi, dan kompromi tidak pernah menjadi sebuah option di dalam kehidupannya. Saudaraku, apakah ini gaya hidup yang gampang? Saya mau bilang ini nggak gampang, saudara. Ya, ini bukan sesuatu yang hari ini kita ambil keputusan, lalu besok kita bisa lakukan. Mungkin belum, saudara. Mungkin ada di antara saudara saat ini yang sedang bergumul di dalam hal ini. Dan mungkin ketika tadi beberapa ayat dari kitab Daniel dibacakan, mungkin saudara mulai tertegur gitu ya. Bagaimana dengan komitmenku pribadi berjalan hidup bersama dengan Allah? Apakah aku berkomitmen berjalan bersama dengan Allah ketika semuanya dalam keadaan baik? Lalu bagaimana ketika terjadi pengkhianatan seperti yang terjadi dalam hidup Daniel?
Ada orang-orang yang mestinya bekerja sama dengan dia, tapi Daniel malah ditusuk rame-rame gitu dari belakang. Wah, ini nggak gampang, saudara. Ya, dan Daniel memilih untuk tidak berkompromi. Kompromi was never an option in Daniel's life. Dan saya yakin, saudaraku, hal ini terjadi di dalam kehidupan Daniel sebagai buah dari gaya hidup Daniel. Akibatnya, saudaraku, musuh tidak punya apa yang bisa dia temukan untuk dia serang, akhirnya yang diserang itu imannya si Daniel. Nah, ini adalah sebuah pelajaran bersama bagi kita semua, saudaraku, bahwa hidup sebagai orang benar, melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, kita berkomitmen hidup bersama dengan Allah, tidak pernah berkompromi, atau kita berusaha keras untuk tidak kompromi, berusaha ada di jalurnya Allah, tidak berarti kita kebal dari serangan orang lain. Tidak berarti bahwa kita tidak akan punya masalah dan tidak berarti bahwa hidup kita lurus-lurus aja. Kan udah doa. Kan hidupnya udah komitmen. Kenapa dia ngalamin hal seperti itu? Pernah nggak, saudara, ya, dengar obrolan-obrolan seperti itu, ya? Atau mungkin saya aja nih yang sering dengar omongan-omongan seperti itu, ya. Ada orang-orang yang berasa bahwa, ya, aku kan sudah komitmen dengan Tuhan, ya, aku kan sudah all out dengan Tuhan, ya, kenapa ya masih hal ini terjadi? Saudara-saudariku, saya mau bilang kepada saudara, you are not alone. Saudara tidak sendirian. Daniel zaman dulu itu dia sudah mengalami apa yang mungkin saudara sedang hadapi, dituduh atau dikerjain atau diserang begitu, ya. Sekalipun engkau sudah setia, sekalipun engkau sudah berkomitmen, apalagi saudara sudah bayar harga. Saudaraku, biar firman Tuhan malam hari ini memberi kekuatan buat saudara, ya, dari kehidupan Daniel. Daniel diserang imannya. Nah, apa yang dikatakan oleh orang-orang itu? Nah, slide yang berikutnya tuh di dalam Daniel 6 ayat 6 sampai 8, ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan kepada Daniel ini kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya, ya. Kita tadi tahu ini yang diserang. Lalu buru-buru, ya, para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati. Jadi ini orang-orang ini nih ngomong, ini rundingan kita semua loh, Raja, ya, telah mufakat gitu, ya. Di dalam versi bahasa Inggris lainnya ada yang pakai kata counsel, ya, telah memperoleh nasihat, ya, saran dan semuanya kedengaran bagus gitu kan, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, jelas-jelas ini walaupun tidak disebut kata doa, tapi kata menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali tuanku, ini kan bicara tentang doa, ya kan? Dan sebenarnya doa itu kan hak asasi manusia, benar nggak sih, ya? Dan terserah orang dong mau doa kepada siapa. Daniel mau doa kepada Allahnya, emang kenapa gitu kan? Tapi itu justru jadi bahan orang-orang ini cari kesalahan. Lalu raja gitu, ya, mungkin dia rasa taken up gitu, ya, dia apa itu? Dia rasa seperti tersanjung gitu, ya. Dia rasa tersanjung oleh orang-orang ini gitu. Lalu dia menetapkan dengan tulisan yang decree gitu, ya, suatu ketetapan yang tidak bisa dibatalkan. Saudaraku, itu ada di dalam ayat 9 dan ayat 10. Nah, ketika Daniel mendengarkan hal ini, slide yang berikutnya, apa yang terjadi? Ayat ini, saudaraku, sangat mengharukan hati saya, ya. Ayat ini saya sudah baca berkali-kali, tapi ketika Kain minta saya untuk sampaikan tentang Daniel, saya doa dan saya bertanya, Tuhan, ayat mana gitu, ya, yang mau saya jadikan patokan? Dan ayat ini betul-betul mengharukan untuk saya gitu, ya. Dengan kondisi Daniel seperti itu, ayat ini bilang begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
Ini ayat yang sudah tadi saya munculkan dari awal. As he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Jadi sejak zaman dulu ternyata Daniel biasa melakukan hal ini. Ya, kalau kita mau bahas dia doa 3 kali sehari itu ada di beberapa ayat di dalam kitab Mazmur ya. Saya tidak akan buka untuk mempersingkat waktu. Saudaraku, ternyata ini merupakan kehidupan Daniel. Ayat ini mengingatkan saya dengan peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka hendak akan dilempar ke perapian api yang menyala-nyala, ya, bahwa kalau mereka tidak mau sujud menyembah patung raja pada waktu itu, mereka akan dilemparkan dan mereka tidak mau sujud, dan itu kan dilihat semua orang, saudara. Demikian juga Daniel. Dengan kata lain, saudaraku, buat Daniel kehidupan tanpa Tuhan itu tidak ada artinya, saudara. Sehingga dia mendengar bahwa surat perintah itu sudah dibuat, dia tetap kembali ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka, dan dia lakukan sebagaimana seperti yang dia biasa lakukan. Nah, apa yang membuat kehidupan Daniel sedemikian kuat, saudara? Ya, ingat di Daniel pasal 1 dia masih muda. Di Daniel pasal 6, saya baca beberapa catatan, saudaraku, diperkirakan ya setelah lewat beberapa raja dan beberapa kerajaan, usia Daniel tuh sekitar 80 tahunan, saudara. Jadi dia ini bukan muda lagi, nggak kayak dulu, saudara. Tetapi ternyata di usia yang sedemikian, dia tetap memelihara kehidupan doanya dan hubungan pribadinya dengan Tuhan sedemikian rupa. Sampai dia tidak tergoyahkan loh, saudara. Saya bayangin ya, kalau di zaman sekarang nih ya, Daniel hidup di zaman now, di tengah-tengah sosial media, saya yakin dia pasti udah pasang status tuh, saudara. Mungkin ya, dia sudah pasang status, mungkin dia menggalang kekuatan dari orang-orang tertentu atau dari partai tertentu, dan kemudian dia sudah sibuk panggil press conference, saudara ya, untuk menyatakan bagaimana dia diserang dan sebagainya. Tapi dia enggak loh, saudara, dia diam. Demi didengar Daniel, dia diam. Dia masuk rumahnya, dia naik ke atas kamar, dan dia buka karya Yerusalem, dan dia berlutut, memuji Allahnya. Bahasa Inggrisnya bilang apa? He prayed and gave thanks. Saudara, ketika dikeluarkan ketetapan yang jahat seperti itu, bahwa kalau menaikkan doa selain kepada Raja Darius, dilempar ke gua singa, berarti ini orang cari mati, benar gak? Ya kan? Ini orang cari mati, saudara. Maksudnya semua orang lihat, tapi Daniel tidak mempedulikan ketetapan itu. Apakah artinya dia melawan pemerintahan? Tidak, saudara. Dia tidak tunduk kepada hal-hal yang bertentangan dengan Allahnya. Dia tetap taat kepada Allahnya. Dan dia melakukan hal ini, dia mengucap syukur. Saudara, hati Daniel, sekalipun dia mendengar ketetapan yang mengerikan seperti itu, hatinya tidak dicekam dengan ketakutan. Saudara, buat saya ini luar biasa banget loh, saudaraku. Ya, ini satu hal yang sangat mengesankan sekali gitu, bahwa dia tidak goyang sedikit pun dengan keyakinan dia. Saudara, hari-hari ini ada banyak situasi di dunia ini yang mungkin saudara tidak tahu, atau mungkin saudara sudah melihat video-video yang beredar bahwa ada banyak sekali orang-orang Kristen. Saya akan kasih contoh di negara India, di daerah Manipur, orang-orang Kristen disiksa sedemikian luar biasa. Hamba-hamba Tuhan hampir tiap hari dibunuh, orang-orang Kristen juga dibunuh. Mereka bahkan diusir keluar dari desa mereka, sampai mereka geletakkan di tanah gitu ya. Ini di Pakistan kalau nggak salah kejadiannya ya. Mereka nggak tahu mau tinggal di mana gitu. Nah, kemudian ada lagi yang terjadi di China. Saudaraku, di China pemerintahan mengerti bahwa orang Kristen itu nggak ada gunanya ditangkap lalu dimasukin penjara. Karena dengan keyakinan yang sedemikian kuat, orang-orang Kristen itu begitu masuk penjara malah lebih banyak yang bertobat gitu loh. Jadi akhirnya Xi Jinping lebih pinter gitu ya. Dia menciptakan Alkitab baru. Nah, ini penting sekali, saudaraku, untuk saudara dan saya mengenal Alkitab kita sungguh-sungguh. Kenapa, saudaraku? Ketika ada pihak yang membuat Alkitab yang beda, saudara akan bisa segera mengenali.
Dan itulah sebabnya saudaraku penting sekali buat kita untuk menyerap firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan sungguh-sungguh, jadikan bagian di dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan di China? Salah satu contoh saudaraku ayat yang diubah oleh Xi Jinping, ya, dia tahu bahwa kalau Alkitab orang ditangkap itu atau dibunuh, orang Kristen tetap aja tambah banyak. Nah, dia ganti saja firman Tuhannya. Salah satu contoh di dalam kitab Injil Yohanes 8 kalau nggak salah ya, tentang perempuan yang kedapatan berzina, diseret dibawa ke depan Tuhan Yesus. Lalu orang-orang Farisi menyerang Yesus, menanyakan kepada Yesus apa yang harus diperbuat kepada perempuan ini. Lalu Tuhan Yesus diam saja dan dia menulis di tanah, ya, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa di dalam hidupnya, baiklah ia pertama kali melempar kepada perempuan ini. Nah, satu-satu orang-orang itu pergi. Sampai saat itu firmannya benar, saudara, kayak di Alkitab kita. Tapi ayat berikutnya ditambahin, dan setelah orang-orang tidak ada, Yesus mau ngambil batu itu dan merajam perempuan itu hingga dia mati. Lalu ditambah satu kalimat, sebab Yesus adalah manusia biasa yang juga berdosa. Nah, saudaraku, ini adalah penyesatan Alkitab yang terjadi di zaman akhir. Karena itu, saudaraku, ini saya agak melenceng dikit dari contoh ini ya. Saudara, ini sebagai peringatan buat kita, jangan malas baca firman Tuhan. Amin, saudara ya. Kita akan masuk ke dalam slide berikutnya. Apa yang menjadikan rahasia dalam kehidupan Daniel? Slide yang berikutnya. Kehidupan Daniel itu dibangun dengan 3 hal, saudaraku. Ini yang pertama, conviction. Ya, yang pertama adalah conviction. Apa itu conviction? Ya, bahasa Indonesia conviction ini agak susah, tapi conviction itu bicara mengenai keyakinan kuat yang dipegang ya oleh seseorang. Sesuatu yang menginsafkan diri seseorang yang dia pegang kuat-kuat di dalam kehidupannya, menjadi keyakinan dia. Itu conviction ya. Dan kehidupan doa buat Daniel itu lebih penting daripada hidupnya sendiri. Prayer is more important than your life. Itu yang terjadi dalam kehidupan Daniel. Kenapa saya katakan demikian? Dia sudah tahu keputusan raja. Kalau dia berdoa atau memohon kepada salah seorang lain, kecuali kepada raja, dia pasti masuk gua singa. Tapi dia tetap lakukan. Daniel adalah contoh nyata yang menganggap doa jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri. Saudaraku, kenapa conviction ini sangat penting sekali ya? Keyakinan yang kuat, yang teguh ini sangat penting banget gitu ya. Nah, ini saya cantumkan ayat di dalam Yosua 14. Saya sengaja cantumkan di dalam bahasa Inggrisnya karena ada kata-kata yang di bold itu agak, yang saya cetak tebal itu agak beda di bahasa Indonesianya ya. Saya ingin supaya saudara menangkap makna yang sungguh-sungguh dari poin firman Tuhan ini ya. Saya baca bahasa Indonesianya begini. Yosua 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Garis bawah ya, firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Lalu ayat 7, aku berumur 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya ya. Di dalam versi ESV atau New King James ini juga sama. Kalimat terakhir itu agak beda ya. And I brought back word to him, word as it was in my heart. Ya, artinya apa, saudaraku? Kalau Anda ingat, Yosua jadi pengintai ke tanah Kanaan itu, dia lihat tanah Kanaan itu tanah yang penuh raksasa, tapi penuh susu dan madunya, benar kan? Buahnya besar-besar dan sebagainya. Orang-orang Israel membawa kabar sesuai dengan apa yang mereka lihat. Tapi Yosua dan Kaleb, dia membawa kabar pulang sesuai dengan apa firman Tuhan yang disimpan di hatinya. Itu bedanya, saudara. Ya, saudaraku, saya akan bacakan aja. Ini saya nggak tampilkan di slide. Ayat 10-nya bilang begini, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Berapa lama, saudara? 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini Yosua. Ya, saudaraku, waktu Tuhan berfirman kepada Musa,
Yosua bilang waktu itu umurku 40 tahun. Ya, bilang kepada mereka bahwa tanah itu akan jadi milik pusakamu untuk selama-lamanya. Sebab engkau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu bangsa Israel membawa laporan sesuai dengan apa yang dilihat dengan mata. Tapi Yosua membawa berita sesuai dengan firman, as it was in my heart. Penting banget saudaraku, conviction dari firman Tuhan, keyakinan yang terinsafkan di dalam diri kita dari firman Tuhan, itu penting banget. Conviction comes with prayer and the word. Kenapa saya katakan demikian? Saudaraku, semua orang bisa punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara dilawat Tuhan, saya pun dilawat Tuhan di tahun 94. Saya ngalami lawatan Tuhan untuk pertama kalinya ketika itu, dan itu yang menandai perjalanan pertobatan saya di dalam Tuhan. Tapi keinsafan yang di dalam hidup kita tidak akan pernah kuat tanpa disertai doa dan juga firman Tuhan yang mendasarinya, saudaraku. Ya, dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Daniel. Ada firman yang mendasari keyakinan kuat di dalam kehidupan doanya. Slide yang berikutnya adalah konsistensi. Kehidupan doa Daniel itu konsisten. Saudaraku, prayer is a lifelong skill. Doa itu adalah sebuah kemampuan, keterampilan seumur hidup. Artinya, doa itu bukan kita lagi ada masalah, ayo kita buru-buru doa. Lalu kita kirim semua permohonan doa. Kaiin, Bang Charles, ayo tolong dong, aku perlu doa, topang doa. Doa nggak kayak gitu, saudara ya. Doa itu adalah sebuah pengalaman yang dibangun. Kembali di Daniel 6 ayat 10, bahasa Indonesianya ayat 11, since early days, seperti yang dia kerjakan sejak zaman dulu. Ya, buat Daniel, prayer is not a religious activity. Doa itu bukan aktivitas agamawi. It is who he was. Doa itu adalah pribadi Daniel. Itu bicara tentang siapa dirinya, tentang kehidupannya, and what he did, dan apa yang dia lakukan. Saudara, kalau di dalam bahasa Inggris itu, kalau saudara nanya pekerjaan seseorang, Anda akan bertanya, what are you? Benar nggak? Ya, kalau Anda ditanya what are you, itu artinya orang itu pengen tahu pekerjaan saudara apa. Ya, pekerjaan ini yang dikerjakan oleh Daniel, sehingga Daniel itu memiliki doa bukan hanya sekedar kegiatan, bukan sekedar aktivitas rohani, tapi itulah siapa dirinya dan itulah yang menjadi bagian di dalam kehidupannya. Konsistensi di dalam kehidupan doa kita. Itu penting banget, saudaraku. Sebab tanpa doa yang konsisten, kehidupan doa Anda tidak akan bisa terbangun dan Anda tidak akan bisa menarik kekuatan dari kehidupan doa saudara. Nah, slide yang berikutnya yang terakhir, confidence. Confidence atau keyakinan diri, ya saudara, keyakinan diri yang dimiliki oleh Daniel, dia letakkan di dalam Allah. Apa itu kepercayaan diri Daniel? Daniel percaya bahwa Allah itu Allah yang menjawab doa. Dan bahwa ada kuasa di dalam doa. Berapa banyak kali, saudaraku, waktu saya dan Anda, saya juga berlaku, saudara, waktu kita diperhadapkan kepada situasi dan kita berdoa, kita rasa agak kurang percaya gitu ya. Karena kita berpikir, kapan ya Tuhan tolong, kapan ya keuangan yang aku butuhkan ini Tuhan kirim gitu. Kapan ya Tuhan bisa buka pintu, atau kapan ya Tuhan loloskan proyekku ini gitu. Saudara, doa itu adalah sebuah demonstrasi dari iman kita. Doa juga menunjukkan apa yang kita pikirkan mengenai Allah. Kalau kita percaya bahwa Allah kita Maha Kuasa, maka kita akan berani datang di hadapan Allah dengan membawa permohonan doa kita, dengan mempercayai bahwa Dia adalah Allah yang menjawab doa-doa kita. Ingat saudaraku, bahwa doa itu adalah demonstrasi peragaan dari iman kita. Jangan sampai doa-doa kita hanya berisi tentang masalah yang kita hadapi. Saudara, boleh kita membagikan masalah kita kepada Tuhan sebab Dia mau mendengarkan isi hati Anda. Tetapi ayo mulai hari ini doa itu harus menjadi demonstrasi iman kita. Doa yang menunjukkan bagaimana pikiran kita tentang Allah, bahwa Allahku luar biasa, Allah sanggup merobohkan tembok, Allah sanggup membuka jalan yang tidak bisa, jalan yang ditutup manusia, Allah bisa buka, saudaraku. Apapun yang manusia lakukan, permufakatan jahat yang dikerjakan orang-orang terhadap Daniel tidak akan bisa berhasil kalau bukan Allah yang mengizinkan, dan Allah sanggup campur tangan di dalam
doa dan kehidupan Daniel. Nah, slide yang berikutnya, saudaraku, kenapa Daniel itu percaya bahwa Allah itu sanggup menjawab doa. Daniel itu sangat mengerti apa kehendak Tuhan. Ya, saya akan bacakan apa itu kehendak Tuhan, bahwa kita tadi sudah mengerti bahwa conviction itu harus didasarkan pada firman Tuhan juga. Nah, ini yang menjadi dasar buat Daniel. Kenapa dia naik ke atas atap, ke loteng atas kamarnya, lalu tingkapnya dibuka mengarah ke Yerusalem. Karena ayat ini, saudara, di dalam 2 Tawarik 6, ayat 38 sampai 49. Ini doa dari Salomo, saudaraku. Apabila mereka berdoa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, ya, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, ya, ini yang terjadi kepada bangsa Israel, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat, dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Nah, ini yang dikerjakan oleh Daniel, ya. Ayat selanjutnya menyatakan berbalik kepada Tuhan, kemudian berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan demi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari sorga. Maka engkau kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Saudaraku, Daniel percaya firman ini. Sekalipun, saudara, bayangin Daniel tuh dari muda loh, saudara, di Babel. Dia masuk sebagai tawanan, tapi dia tetap mengingat firman itu, dan dengan pengetahuan penuh akan firman ini, he pray accordingly. Dia berdoa sesuai dengan firman ini. Kemegahan Babel tidak mengaburkan kecintaan Daniel akan firman Tuhan. Saudaraku, saya pernah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beasiswa belajar sekolah Alkitab, ya, selama 2 tahun di Christ for the Nation di Dallas, Texas. Saya diberikan kesempatan untuk bisa melihat Amerika tuh kayak apa. Ada bagian-bagian Amerika itu pada dasarnya memang negeri yang sangat luar biasa, negeri yang sangat indah dan kebebasan yang sedemikian rupa. Saya langsung merasa di dalam atmosfernya. Tetapi saudaraku, berapa banyak orang yang berangkat dengan kepingin masuk di dalam kehendak Tuhan, lalu setelah dia masuk di dalam apa yang dia doakan, dia terima jawaban dari Tuhan, dan kemudian dia terlena dengan apa yang dia nikmati berkat dari jawaban Tuhan itu, dan kemudian akhirnya hatinya dimasuki oleh keinginan yang lain. Saudara, berapa banyak orang Indonesia masuk dengan student visa, ya, masuk dengan visa turis, lalu mereka mau tinggal di sana ilegal. Kenapa, saudaraku? Karena Amerika sudah masuk di dalam hati mereka. Saya doa, saudara, nggak salah ya orang punya American dream, that's okay. Ya, orang bebas bermimpi. Hanya apa yang saya katakan di sini adalah bahwa, saudaraku, yuk mari kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang benar. Saudara, yang baik tuh banyak. Yang benar belum tentu banyak, saudara. Ya, kita mau cek dengan nilai firman Tuhan. Saya doa, ketika Tuhan menuntun saya ke sana, saya bilang, Tuhan, bukan mau saya belajar sampai ke Amerika. Ini saya cuma belajar ngikut taat tuntunan Tuhan, dan saya sampai di sana, saya berdoa juga, Tuhan, jangan sampai Amerika masuk ke dalam hati saya. Jangan sampai jawaban doa Tuhan itu menjawab doa saya untuk musim yang berikutnya dalam hidup saya ketika itu, saudara. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara doakan. Mungkin kau sedang meminta sebuah jawaban doa, dan mungkin Tuhan sedang menjawab doa-doa Anda. Saya mau katakan, saudaraku, jangan sampai jawaban doa itu, berkat yang sedang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara, akhirnya menguasai hati kita, sehingga kita lupa what is the main purpose. Apa tujuan utama Tuhan menjawab doa-doa saudara, Tuhan menjawab doa-doa saya. Saudaraku, Daniel tidak pernah lupa. Allah yang membiarkan orang-orang Israel ditawan. Orang Israel itu ditawan itu dalam kehendak Allah, saudara. Karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Sehingga Daniel tahu dia turut menanggung resiko itu. Dia ada di Babel dan dia tidak membiarkan Babel menguasai hatinya. Dia membiarkan firman Tuhan tetap teringat, dan dengan pengetahuan yang dimiliki dia berdoa sesuai dengan firman Tuhan ini. Saudaraku, firman malam hari ini mengajarkan kepada
kita. Slide yang terakhir, build your prayer life. Ya, bangun kehidupan doa saudara di dalam conviction, consistency, and confidence. Bangun kehidupan doa saudara dan saya di dalam conviction, keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, when you are convicted, kalau engkau sungguh-sungguh terinsafkan, engkau menyadari dan memegang keyakinanmu dengan kuat, saudaraku, nggak ada yang bisa membuat engkau pindah kepercayaan, saudara. Pernikahan tidak akan, atau jodoh tidak akan membuat engkau melepas Yesus yang sudah engkau ambil keputusan dalam hidup. Kenaikan jabatan, apalagi saudaraku. Berapa banyak dari kita melihat contoh-contoh di sekeliling kita, gara-gara jabatan orang rela melepaskan Yesus. Saudara, ketika engkau betul-betul convicted, engkau sungguh-sungguh memegang conviction ini. Ingat saudaraku, conviction itu, saudaranya punya keyakinan yang kuat, engkau pegang kuat, dengan kehidupan doa dan firman Tuhan seperti yang dikerjakan oleh Daniel. Ini yang akan membuat kau mampu berjalan bertahun-tahun. Ingat, dalam conviction saudara harus ada konsistensi, Anda konsisten membangun kehidupan doa ini, sehingga ini bukan kegiatan rohani lagi. Kehidupan doa adalah siapa saya, adalah apa yang kulakukan. Itulah konsistensi, ya. Dan confidence, kita punya keyakinan yang kuat bahwa Allah adalah Allah yang menjawab doa dan ada kuasa di dalam doa yang kita ucapkan. Saudaraku, ingat bahwa apa yang saudara percayai, your conviction itu suatu saat akan diuji. Saudaraku, kalau Daniel, tadi saya ada sebutkan bahwa Daniel mengalami pengkhianatan. Orang-orang yang harusnya menopang bekerja sama, maksudnya di dalam pemerintahan, mereka malah menusuk Daniel dari belakang. Saya tidak tahu apakah di antara Anda ada yang sedang mengalami pengkhianatan dan kau akhirnya kecewa. Saya hampir selesai, saudara. Ini bagian terakhir. Saya mau, saudaraku, pengkhianatan bukan sesuatu yang mudah, apalagi ketika hal itu terjadi di dalam gereja. Saya mengalaminya, dan ketika itu 2 tahun yang lalu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya bisa ampuni orang itu, walaupun dia seorang hamba Tuhan, tetapi saya tidak terima dengan perlakuan dia. Apapun yang sudah saya lakukan dengan kesetiaan, dengan komitmen, dengan segenap hati, dengan bayar harga all out, tetapi itu justru diputarbalikkan dan karakter saya dihancurkan di depan orang-orang lain. Dan saya bilang, saya nggak terima Tuhan. Saudaraku, berhari-hari saya berdoa dan saya mendengar puluhan khotbah. Percayalah saudara, saya berusaha keras untuk melepaskan keinginan untuk keadilan itu. Tetapi saudaraku, dari kehidupan doa ini, saya baru mengerti dari kehidupan Daniel bahwa dia tidak peduli apa mau kata orang, apa yang berusaha orang lain kerjakan di dalam dirinya. Dia mengerti bahwa Allah melihat semua yang dialami. Kalau dia tidak bisa diloloskan dari gua singa, Tuhan akan memberikan dia kekuatan menghadapi singa yang di hadapan dia. Saudaraku, prayer life will not spare us from problems. Kehidupan doa saudara dan saya tidak akan menjadikan kita kebal dari masalah, tidak akan meloloskan kita dari masalah, but it will enable us to overcome it by the grace of God. Tetapi kehidupan doa ini yang akan memampukan kita untuk bisa jadi pemenang, mengalahkan semua masalah itu, melepaskan pengampunan. Untuk saya secara pribadi, saudaraku, saya melepaskan keinginan untuk rasa tidak fair itu, saudara. Saya nggak terima. Saya bisa melepaskan itu ke hadapan Tuhan hanya karena anugerah Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu berbicara kuat kepada setiap anak-anak-Mu. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami pergumulan, mungkin mereka sedang mengalami ketidakadilan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau melihat. Tuhan, Engkau juga melihat bahwa anak-anak-Mu ini percaya pada pembelaan-Mu. Karena itu Tuhan, seperti Daniel, ketika dia mendengar ketetapan itu sekalipun membahayakan nyawanya, dia tidak peduli akan nyawanya, tetapi dia tetap datang dan berdoa, mengucap syukur bahkan untuk situasi itu seperti yang biasa dia kerjakan. Bapakku berdoa, dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan, biar Engkau melawat mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan, kalaupun hal itu sedang menguji iman mereka, Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Dan Engkau bukanlah manusia sehingga Engkau berbohong. Karena itu Tuhan,
Engkau menggenapi setiap perkataan firman yang sudah pernah diucapkan di dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, biar setiap pernyataan Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap kesetiaan mereka. Jerih lelah mereka. Tuhan, di tengah-tengah kesibukan mereka, mereka masih meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom Terang Fellowship ini. Tuhan, hamba-Mu doa biar Engkau mengurapi anak-Mu, Kain dan Bang Charles, Tuhan, yang memimpin fellowship ini. Aku berdoa biar Engkau melawat mereka, biar hikmat-Mu terus menyertai mereka, dan Engkau memberkati Terang Fellowship ini, memenangkan banyak jiwa, dan bahkan memberikan kekuatan bagi banyak orang untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Roh Kudus untuk malam hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin. Oke. Siapa yang diberkati hari ini? Bisa kasih senyum, bisa kasih jempol. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Firman Tuhannya. Makasih loh, Ci. Keren banget. Jadi menggambarkan apa yang sudah kita bicarakan hampir selama sebulan ini dan menyimpulkan dengan apa ya namanya detail ya. Apa ya, ngajar tuh kayak gitu kali ya. Ci sering ngajar atau gimana, Ci? Karena conviction, consistency, and confidence. Jadi saya berdoa ini tuh jadi bagian dari kita benar-benar convinced dengan apa yang kita pelajari gitu loh. Kita dipanggil untuk berdoa dan konsisten. Ya saya minta waktu 1 menit ya, saya lagi ikut pekan doa ya, pekan doa anak sama anak-anak saya dengan ada Bu Wiwi di sini, ada Pak Yeremia. Dan saya agak kaget ketika saya masuk ke dalam, ternyata itu doa selama 10 hari yang dilakukan selama 24 jam. Jadi setiap jam itu doanya keluar masuk ganti. Indonesia, keluar. Filipina, keluar. Kamboja. Ya saya kan penasaran ya, karena wifi unlimited saya nyalain terus. Ini benar-benar 24 jam nggak? Dan actually itu benar-benar 24 jam gitu. Jadi saya bilang sama diri saya, ya ampun, itu Tuhan lagi bergerak banyak sekali di berbagai tempat. Orang-orang berdoa dengan Zoom seperti ini, yang tadinya mustahil gitu ya, sekarang ternyata percepatan pergerakan doa itu semakin besar. Dan kalau di zaman Daniel aja, dengan 4 orang berdoa aja bisa terjadi prophetic, hal-hal prophetic yang luar biasa, apalagi di zaman seperti ini. Jadi thank you Chester, semoga semua kita tetap convict, tetap konsisten, dan tetap confidence, percaya yang kita lakukan itu nggak ada kerjaan, kita lagi nggak ada kerjaan, kita banyak kerjaan, kita nggak lagi santai-santai aja, gara-gara mau santai aja, mau berdoa, bilang aja nggak mau ngapa-ngapain, enggak, tapi kita lagi sungguh-sungguh percaya, confidence bahwa ini yang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mana jempolnya, mana sarang hai-nya. Thank you so much. Kita mau mendengarkan beberapa pengumuman, tapi ayo kita mau foto bersama supaya ada kenangannya nih sama Chester nih. Apa Chester, Instagramnya apa, Ci? IR? IRP cantik. Chester cantik ya. Jadi tolong di follow IRP cantik, di follow di email. Dan kita akan foto bersama. Akhirnya saya melihat Luna. Hai Luna. Luna, kamu disebut-sebut selama berapa hari ini dalam doaku. Oke, kita akan foto bersama ya. Hitungan ketiga. Semuanya kasih senyum yang harus manis, tidak boleh nggak manis. 1, 2, ayo dibuka. Pak Rudi, Andini, Sarah, Opung, Shirley, bisa dibuka. Rista. Hitungan 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, bisa ditampilkan pengumumannya, Rista? Saya akan sampaikan pengumuman hari ini. Haleluya. Yes, kita semua sama-sama semangat karena kita punya kegiatan-kegiatan di Terang Fellowship ini, baik online dan on-site ya. Online dan on-site ya, benar. Online dan on-site. Nah, untuk di bulan akhir September ini, sebentar masih loading. Rista, saya sendiri nggak hafal pengumuman yang pertama. Oke, setiap hari Senin kita tetap ada komsel. Ingat, setiap Senin kita ada komsel jam 8 malam. Dan
Sudah ada pengumuman, Rista? Loading. Loading sih. Loading terus. Oke, saya akan bacakan yang saya ingat aja deh, atau Papa bisa bantu saya. Oke, kita setiap hari Senin ada konsel, dan yang kedua, Sabtu dan Minggu ini kita ada retret Terang Kasih. Yeay, retret Terang Kasih ini akan luar biasa, yang akan dilaksanakan di Ciseeng. Retret Terang Kasih ini tanggal 30 September dan 1 Oktober, Sabtu dan Minggu. Yang ingin ikut bisa segera daftar ke Pak Yeremia. Detailnya seperti apa silahkan, Pak Yeremia bisa dibuka pendaftarannya. Kita akan berangkat dari Jakarta, yang dari Ciseeng langsung ke lokasi karena tempatnya dekat. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara hadir, karena kita akan di sini akan berdoa rame-rame, kita akan ibadah rame-rame. Nanti ada games, ada kolam renang untuk anak-anak berenang, jadi don't worry, datang dan kita akan nikmati fellowship, terang fellowship ini, dan semua akan sama-sama diberkati. Dan selanjutnya, belum ada juga ya? Oke, yang selanjutnya kegiatan kita di bulan ini, kita masih ada rumah anak terang, ya, rumah belajar gratis kita yang ada di Banyumas. Di sini ada Bu Ellen, ya Bu Ellen, terima kasih. Semoga di hari-hari ke depan anak-anak tuh semakin bisa mengalami banyak sekali peningkatan dalam pelajaran-pelajarannya lewat rumah anak terang yang kita buka. Dan akhir bulan Oktober juga kita ada pelayanan di penjara. Jadi saya mohon dukungan doanya untuk setiap saudara yang mau terlibat, itu tanggal 31 Oktober. Please come di penjara, saya lupa, Cipinang ya kalau nggak salah. Jadi berbagi kita di bulan Oktober itu ada di pelayanan penjara. Kita bertugas untuk berkhotbah dan membagikan makanan, membagikan berkat buat mereka. Dan selanjutnya doa akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Jadi doa ini ngapain sih? Doa ini kita emang bisa ya doa online? Gimana tuh caranya doa online? Nah, karena saya sudah lihat yang 24 jam, jadi yang kita lakukan 2 jam ini kita masih trial. Kita nggak tahu kalau ke depannya akan lebih lama, tapi hanya 1 jam, datang jam 8 malam by video call. Dan bagi saudara yang ingin mengetahui seperti apa kegiatan-kegiatan kita, silakan langsung ke Terang Fellowship di Instagram. Dan minggu ini kita ada konsel anak online juga. Untuk anak-anaknya jangan lupa silakan informasinya minta ke Bu Wiwi. Ada konsel dalam bahasa Inggris juga. Silakan minta informasinya ke Marlina. Saya rasa itu aja. Saya percaya setiap saudara semangat, amin. Tolong yang di Jakarta dan di Ciseeng, selain di luar kota, silakan daftar retret. Waktunya masih beberapa hari lagi. Terima kasih. Kita akan berdoa tutup. Siapa ya Pak Yeremia? Siap sibuk ya Pak? Oke, saya minta Pak Yeremia mungkin tutup kita dalam doa. Silakan Pak. Silakan doa sekalian doain. Ada yang mungkin sakit bisa langsung ke kolom chat biar Pak Yeremia bisa doakan. Silakan Pak Yeremia. Oke, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Siap. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih
agar semua keluarga datang menyembah. Terima kasih Tuhan untuk hal yang luar biasa yang Kau telah sikapkan dan sampaikan kepada kami malam ini. Kami berdoa Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan yang luar biasa terus Tuhan. Hikmat marifat yang terus Engkau tambah-tambahkan. Engkau pakai dia menjadi alat-Mu yang efektif untuk menjangkau banyak jiwa. Untuk memberitakan Injil-Mu. Sehingga ada banyak orang mengerti, mengenal, dan mengalami Engkau dalam hidup orang-orang yang Ibu Esther temui. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Makin percaya hal-hal yang terbaik, hal-hal yang luar biasa akan jadi bagiannya ketika dia terus bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus untuk perjumpaan kami malam ini. Kami akan percaya ada waktu-waktu ke depan di mana kami boleh terus untuk mempelajari hal-hal yang luar biasa daripada Engkau. Kami berdoa untuk setiap kami malam ini Tuhan, tanpa terkecuali yang ada di Zoom ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, bagian yang terbaik juga Tuhan sudah beri buat setiap kami. Ada pesan-pesan Tuhan yang luar biasa malam ini buat setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan setiap kami tahu Tuhan, bahwa itu akan menjadi hal yang luar biasa, menjadi perubahan buat hidup kami, untuk menjadi orang-orang yang menang, berkemenangan dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku berdoa untuk wadah ini, Tuhan terus buat wadah ini menjadi wadah yang efektif, di mana kami boleh menjangkau banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa, dan kami mau persembahkan buat Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika semua sudah percaya kepada Engkau, maka Engkau akan cepat datang kepada kami dan kita sama-sama bersenang-senang dalam kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kebutuhan, pekerjaan, keluarga, apapun itu dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi yang ada di Zoom ini Tuhan. Kami tahu dan yakin percaya ketika kami bersama-sama dengan Allah, hidup kami akan menjadi hidup orang-orang yang berkemenangan. Hidup kami menjadi orang-orang yang hidup yang beda dalam Tuhan. Hidup kami akan menjadi berkat. Hidup kami akan menjadi saksi. Sehingga dalam hidup kami boleh memancarkan Yesus dan banyak orang dimenangkan dari apa yang jadi dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Makin percaya Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin kami hadapi di depan. Ada banyak mungkin realita mata yang kami lihat tidak sesuai dengan apa yang kami dengar. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kami punya iman. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami tahu Tuhan, setiap itu disiapkan supaya kami mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap confident dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terus pimpin kami dengan Roh-Mu, kuatkan kami, mampukan kami untuk menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Untuk leader kami, Bu Iin, Pak Charles, terus Engkau urapi mereka juga Tuhan dengan urapan-Mu yang luar biasa, hikmat marifat yang daripada Engkau terjadi luar biasa buat anak-Mu ini Tuhan, sehingga boleh terus membawa kami, memimpin kami untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan, untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Aku berdoa khusus untuk adik kami Luna. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang boleh terjadi dalam hidupnya, tapi kami tahu dan percaya Tuhan, ada rencana-Mu yang luar biasa dari setiap apa yang telah terjadi. Kami tahu Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat anak-Mu Luna itu. Kesembuhan yang luar biasa akan menjadi saksi. Ada banyak orang akan percaya ketika Tuhan, orang Kristen adalah Tuhan yang hidup, yang bisa melakukan, yang bisa mengerjakan, yang bisa menciptakan, yang bisa menjadikan, yang bisa melakukan apapun di luar dari pikiran kami. Kami tahu Tuhan Engkau sedang kerjakan itu. Tidak seperti yang kami pikirkan, tetapi yang Tuhan pikirkan. Dalam nama Yesus, kesembuhan yang luar biasa akan terjadi untuk adik kami Luna. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin malam ini kurang sehat. Tahu dan yakin percaya Tuhan dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Aku mau katakan bahwa malam ini juga Engkau sembuh.
Aku perintahkan setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh kalian semua. Aku perintahkan mereka pergi dalam nama Yesus. Sehingga tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang bisa memuliakan Allah ada jadi bagian engkau malam ini juga. Terima kasih Yesus. Setiap kita semua malam ini akan terima hal-hal yang luar biasa. Engkau akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Engkau akan menjadi berkat buat banyak orang. Engkau akan menjadi saksi. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagianmu. Kasih daripada Bapa, cinta daripada Yesus, penyertaan dan pimpinan dari Roh Kudus akan jadi bagianmu mulai malam ini dan seterusnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk malam hari ini. Maaf kelewatan lumayan ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye semuanya. Terima kasih ya Chester. Thank you, Kak Ikin. Terima kasih. Kesempatannya, Tuhan berkati. Sama-sama Ci. Tuhan berkati. Thank you. Ya, God Thank bless. you, God bless. Berkati. Tuhan berkati. Luna. Luna. Dipanggil baru senyum kamu ya. Hai Mero. Luna. Kenapa? Kenapa Luna? Pakai ini malah nambah cok itu nggak bisa. Halo, Cermut, selamat malam. Kak In, jangan nyariin saya di WA ya. Jadi gimana kita nih mau ngomongin retret? Hah? Ada aja.